Bayangkan ini baik-baik, sebuah sekolah Islam didirikan oleh gerakan yang dikenal tegas dalam akidah. Tapi di dalam kelasnya, yang paling banyak justru anak-anak Kristen dan Katolik. Mereka tidak disuruh pindah keyakinan, tidak dipaksa ikut ritual, tidak dipandang sebagai yang lain. Mereka belajar dengan tenang, disapa dengan hormat, dan pulang dengan rasa aman. Sekilas, ini terasa janggal. Muhammadiyah yang sering dilekatkan dengan kata pemurnian, amar makruf nahi mungkar, kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kok bisa tampak begitu terbuka? Apakah ini kontradiksi? Ataukah kita selama ini salah memahami Muhammadiyah? Disinilah perjalanan kita dimulai hari ini. Di ruang publik, Muhammadiyah sering disederhanakan, dicap kaku, dicap keras. Bahkan kadang dianggap kurang ramah pada perbedaan. Padahal, sejarah seringkali lebih jujur daripada stigma. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah tidak lahir dari ketakutan terhadap perbedaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan justru gelisah melihat umat Islam tertinggal, bukan karena terlalu terbuka, tetapi karena terlalu beku. Muhammadiyah tidak lahir untuk membangun tembok, ia lahir untuk membuka jendela. Namun mengapa istilah pemurnian sering disalahartikan sebagai penutupan diri? Karena pemurnian kerap dibaca dengan kacamata emosional, bukan historis. Seolah-olah memurnikan berarti menolak, seolah-olah kembali ke sumber berarti mundur dari kenyataan. Padahal, yang dimurnikan oleh Muhammadiyah bukan keberagaman manusia, melainkan cara beragama yang membelenggu akal. Pemurnian bukan anti budaya. Ia anti tahayul, bukan anti tradisi. Ia anti sakralisasi yang mematikan nalar. Ketika Muhammadiyah mengkritik praktik keagamaan tertentu, yang disasar bukan manusianya, melainkan kebiasaan yang membuat iman berhenti berpikir. Padahal, justru karena pemurnian itulah Muhammadiyah bisa beradaptasi, membangun sekolah modern, rumah sakit, universities, dan merangkul ilmu pengetahuan tanpa merasa iman terancam. Muhammadiyah tidak menutup diri dari dunia. Ia menolak tunduk pada dunia yang irasional, bukan karena kurang ramah pada perbedaan, tetapi karena terlalu serius menjaga agar agama tidak kehilangan akal sehatnya. Dan mungkin, di zaman ketika toleransi sering dipakai untuk membenarkan apa saja, sikap seperti ini memang terasa tidak nyaman, bukan karena salah, melainkan karena jujur. Buku Pluralisme Positif meminjam istilah dari Kunto Wijoyo, seorang intelektual besar Muhammadiyah. Pluralisme positif bukan mencampur adukan keyakinan, menyamakan semua agama, atau mengorbankan akidah demi toleransi. Justru sebaliknya, pluralisme positif adalah keberanian untuk bersikap jernih, beriman dengan teguh, namun menghormati perbedaan dengan sadar. Bukan toleransi yang canggung, bukan keramahan yang pura-pura, iman yang rapuh, memang mudah curiga, sedikit berbeda dianggap ancaman, sedikit bertanya dicap penyimpangan, tapi iman yang kokoh tidak hidup dari ketakutan. Ia tahu batasnya, ia percaya pada akarnya, dan karena itu, ia tidak panik menghadapi yang lain. Di titik inilah pluralisme menjadi etis, bukan cair. Menjaga keyakinan tanpa merendahkan keyakinan orang lain, bergaul tanpa melebur, bekerja sama tanpa kehilangan jati diri. Pluralisme positif bukan strategi bertahan hidup, ia adalah ekspresi kepercayaan diri, dan hanya iman yang percaya pada dirinya sendiri yang mampu bersikap adil pada perbedaan. Tauhid dalam Muhammadiyah bukan sekadar kalimat, ia adalah sikap hidup. Tauhid berarti tidak tunduk pada kekuasaan manusia, tidak silau oleh jabatan, tidak merasa lebih tinggi karena identitas, dan tidak merasa lebih rendah karena perbedaan. Ketika seseorang hanya menuhankan Allah, maka tidak ada ruang untuk menuhankan yang lain. Bukan suku, bukan golongan, bukan agama sebagai simbol sosial, apalagi status ekonomi. Di hadapan tauhid, semua manusia berdiri sejajar, semua sama-sama hamba. Dan karena sama-sama hamba, tidak ada yang berhak memperbudak. Inilah akar egalitarianisme Muhammadiyah. Dari sini, lahir keberanian melawan feodalisme, menolak kultus individu, dan mengkritik struktur sosial yang menindas atas nama tradisi maupun agama. Pemurnian tauhid bukan proyek spiritual yang melangit, lalu lupa bumi, ia justru bekerja di ranah paling konkret, relasi sosial, struktur kekuasaan, dan keberpihakan pada yang dilemahkan. Karena tauhid yang murni tidak membuat manusia menjauh dari sesama,
melainkan mendekatkannya dengan sikap adil. Pemurnian tauhid bukan untuk mengasingkan diri, melainkan untuk membebaskan akal dari takhayul, iman dari manipulasi, dan masyarakat dari penindasan. Di titik inilah, tauhid berubah dari doktrin menjadi etika sosial, dan disitulah Muhammadiyah memilih berdiri. Prinsip kembali ke Al-Quran dan Sunnah sering disalahpahami sebagai anti akal, seolah-olah berpegang pada wahyu berarti mematikan nalar. Padahal, Muhammadiyah justru menegaskan batas yang sangat tegas antara wahyu yang absolut dan rayu pemahaman manusia yang selalu relatif. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber nilai, tapi tafsir atasnya adalah kerja manusia. Dan kerja manusia selalu mungkin salah, selalu terbuka untuk dikritik, selalu menunggu pembaruan. Tidak ada manusia, bahkan ulama sebesar apapun, yang berhak mengklaim tafsirnya sebagai kehendak Tuhan yang final. Disinilah akal tidak dimusuhi, justru diberi mandat. Karena itu, ijtihad terus hidup, dialog tidak dimatikan, perbedaan tidak ditakuti. Perbedaan bukan ancaman bagi iman, melainkan konsekuensi dari akal yang bekerja. Muhammadiyah tidak menjadikan agama sebagai museum tafsir yang beku dan sakral. Ia menjadikannya etika hidup yang berdialog dengan zaman. Inilah sebabnya Muhammadiyah mampu berinteraksi sehat dengan dunia modern, dengan ilmu pengetahuan, dan dengan kemajemukan sosial, bukan karena imannya cair, tetapi karena metodologinya jujur. Setia pada wahyu, rendah hati dalam tafsir, dan dewasa dalam perbedaan. Di sanalah agama tidak kehilangan kesuciannya, justru menemukan relevansinya. Kita kembali ke sekolah-sekolah Muhammadiyah di NTT, Papua, dan Bali. Di sana, pluralisme tidak diperdebatkan di ruang seminar. Ia dijalankan dalam rutinitas harian. Siswa non-muslim diterima tanpa syarat. Kebutuhan ibadah mereka dihormati. Pelajaran IK diarahkan pada nilai-nilai universal, bukan pada penyeragaman iman, bukan indoktrinasi, bukan konversi, melainkan pendidikan, nilai, etos kerja, kejujuran, kepedulian sosial, anti korupsi, semangat kemajuan. Nilai-nilai yang tidak perlu disepakati secara teologisis, untuk bisa dipraktekkan secara sosial. Di ruang kelas itulah, tauhid bertemu kemanusiaan, pemurnian bertemu pembebasan. Dan iman diuji bukan lewat slogan, melainkan lewat sikap. Inilah dakwah bilhal, dakwah dengan teladan, bukan tekanan, dengan kerja nyata, bukan klaim moral. Muhammadiyah tidak meminta orang lain menjadi sama, ia cukup memastikan bahwa siapapun dipandang setara sebagai manusia. Dan barangkali, di tengah dunia yang mudah berteriak soal toleransi, namun miskin keteladanan, cara inilah yang paling sunyi sekaligus paling meyakinkan. Muhammadiyah jujur pada dilema ini, mendidik semua, berdakwah dengan bijak, tetap menjaga identitas. 3 hal yang sering dipertentangkan, seolah-olah harus mengorbankan salah satunya. Padahal, solusinya bukan menghapus identitas, melainkan mematangkan etika sosial Islam. Identitas tanpa etika melahirkan arogansi. Etika tanpa identitas melahirkan kebingungan. Islam tidak dihadirkan sebagai simbol yang menekan, melainkan sebagai nilai yang membebaskan. Bukan sebagai ancaman bagi yang berbeda, tetapi sebagai rahmat bagi yang berjumpa. Di titik inilah, dakwah menemukan martabatnya. Bukan pada seberapa banyak yang ditaklukkan, tetapi pada seberapa luas kemanusiaan yang dilindungi. Islam yang hadir sebagai rahmat, bukan sebagai ketakutan. Dan di sanalah, Muhammadiyah terus memilih berdiri. Hari ini kita melihat sesuatu yang jarang dibahas, bahwa keteguhan iman tidak harus melahirkan eksklusivisme. Muhammadiyah membuktikan satu hal penting, bahwa pemurnian akidah justru bisa melahirkan keterbukaan sosial, bahwa kesetiaan pada tauhid tidak otomatis menjelma menjadi ketakutan pada perbedaan. Di titik ini, muncul pertanyaan yang layak direnungkan bersama. Apakah kita perlu terus menyebutnya pluralisme, ataukah ini sesungguhnya etika sosial Islam, yang lahir secara alami dari tauhid yang membebaskan, dan ijtihad yang bertanggung jawab? Jika keterbukaan lahir bukan dari kompromi iman, melainkan dari kedewasaan beragama, maka mungkin istilah bukan lagi yang terpenting. Yang lebih penting adalah sikap, cara hadir di tengah masyarakat, dan keberanian untuk adil, tanpa harus kehilangan keyakinan. Pertanyaan itu kami serahkan kepada Anda, karena di sanalah refleksi sejati dimulai. Tulis pendapatmu di kolom komentar.